Parenting Islami bersama Pusat Kajian Anak dan Keluarga, Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas rahmat dan juga syafaatnya kita hari ini, di hari yang semoga bisa memberikan inspirasi, motivasi dan juga membangun keberkahan untuk kita semuanya di program Parenting Islami Radio Indonesia, kerjasama juga dengan Pusat Kajian Keluarga dan Anak Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang menjalankan peran dan komunikasi keluarga merupakan poin yang penting ya. Mungkin di era saat ini banyaknya gadget, banyaknya aplikasi, kita lebih sibuk di dunia maya dibanding dunia nyata, yang akhirnya kita lupa tangki-tangki cinta yang ada di keluarga kita itu lupa untuk kita berikan. Datang hanya sudah dengan muka capek atau akhirnya marah-marah, komunikasi dibangun akhirnya mandek, dan ini menjadi hal yang cukup harus diperhatikan. Jangan sampai komunikasi ini mandek karena kesibukan kita. Nah, bagaimana agar komunikasi dalam pernikahan, dalam keluarga ini bisa tetap mulus dan juga lancar? Kita akan membahasnya kali ini bersama Bapak Irwan Nuriana dari Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia yang sudah hadir di kesempatan kita kali ini. Kita akan sapa Bapak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Pak Irwan. Semangat ya, komunikasi yang lancar akhirnya akan membangun fondasi keluarga yang kuat nih. Nah, akhirnya komunikasi yang efektif itu seperti apa Pak Irwan untuk dalam sebuah pernikahan ataupun dalam keluarga yang harus kita miliki begitu? Komunikasi efektif intinya bagaimana apa yang disampaikan oleh pasangan itu dipahami dengan dengan benar oleh pasangan. Tapi benar saja tidak cukup. Itu bisa konflikting ketika benarnya dengan cara menyakiti kan gitu. Jadi mungkin mempermalukan dan lain sebagainya. Yeah. Tapi inti efektif kan itu pesan yang disampaikan diterima sama dengan yang diterima. Dengan penerimanya gitu ya. Gitu. Nah, jadi ada banyak komunikasi yang memang perlu kita terus-menerus pelajari, yang supaya komunikasi memang menjadi kunci utama ya tadi setelah komitmen untuk membuat logis kita berharap pernikahan itu, keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia, yang menyenangkan. Jadi lagi-lagi karena masing-masing dibesarkan dengan pola komunikasi yang berbeda, maka akhirnya ya disitulah butuh komitmen untuk memperbaiki diri, menyesuaikan dengan gaya bahasa. Misalkan contoh yang sering saya dengar itu ketika ada tamu datang ke rumah orang Sunda, kemudian cuma dikasih teko tempat minum itu, teman gelasnya dibiarkan gitu. Itu orang dari budaya yang lain merasa ini maksudnya kayak nggak ada iya, nggak ada gitu. Artinya di situ memang jadi wahana kita untuk belajar satu sama lain itu. Nah, misalkan ini contoh kasus ya. Seorang suami istri gitu ya, punya anak, kemudian berencana untuk merayakan ulang tahun anaknya. Disiapkan jauh-jauh hari, mengundang orang-orang kolega yang dekat dengan keluarga ini. Kemudian ternyata karena ada suatu lain hal, suami datang terlambat ke acara yang sudah direncanakan. Tamu-tamu sudah gelisah kok belum dimulai acara. Kemudian sambil merasa malu, mau minta maaf dalam perjalanan itu, ketika sampai di rumah si istri bilang, ya coba lihat jam berapa ya ini? Menyindir. Kayak gitu pola komunikasi yang sarkas atau agresif kan kayak gitu. Nah, sederhana sebenarnya itu. Artinya ketika
Sehingga Pak, si suami yang tadinya sudah mau berniat minta maaf, ketika mendapatkan respon seperti itu begitu datang, nggak jadi. Egonya terus. Iya, kan itu. Iya, Jadi, benar. nah sehingga apa? Disitulah pentingnya kemudian kalau mungkin di kami disebut komunikasi yang asertif. Jadi apa? Kuncinya adalah apa? Menyampaikan apa yang dirasakan, tapi tidak menyinggung orang yang kita ajak bicara. Misalkan apa? Ya, ibu kecewa acara ini terlambat. Iya. Mbok Yao telepon kalau ada misalkan apa masalah, sehingga mungkin ibu bisa membuka acara ini tanpa menunggu lama dan seperti itu. Artinya apa? Perasaan kecewa disampaikan, pasangan tahu, kemudian apa ada solusinya, Mbok Yao, telepon, SMS atau apa kayak gitu. Nah, pola komunikasi yang apa? Kalau di psikologi keluarga namanya I statement. Iya, jadi saya punya kebutuhan apa, kemudian sampaikan, tapi tidak menyinggung. Bukan kebalikannya, you statement. Jadi apa? Kamu memang tidak pernah apa datang tepat waktu, kamu tidak pernah mengerti aku. Nah itu kan apa? Blaming pasangan, blaming others kayak gitu. Nah itu memposisikan antara kita dengan yang orang ajak bicara itu berbeda kan, menjadi tidak setara. Nah hal-hal seperti itu memang apa penting untuk apa ini. Saya bilang begini karena saya mungkin apa pelaku. Pelaku artinya saya pernah melakukan keburukan itu. Ketika istri saya cerita misalkan, ya itu loh ya tetangga kita itu apa mukanya masem kalau lewat depan rumah. Alah kayak gitu aja. Kan itu laki-laki gitu kan. Jadi menganggap apa? Menganggap enteng yang seperti itu. Itu. Padahal itu ternyata di kemudian hari kan menjadi ini. Dan pengalaman itu berusaha untuk memperbaiki diri yang seperti itu membuat saya memberanikan diri untuk apa mengambil mata kuliah apa psikologi keluarga. Kenapa? Ya saya bukan hanya berteori tapi saya bisa menceritakan bagaimana keburukan, kekurangan yang pernah saya miliki itu belajar bersama-sama gimana caranya apa ya lebih baik lagi. Jadi apa belajar untuk mendengarkan ini tentu dengan apa kapasitas masing-masing ya. Maksudnya apa tingkat kesabarannya mungkin berbeda-beda tapi intinya berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pasangan. Nah, jadi kita perlu apa ya di awal-awal kan kayak gitu. Karena ternyata orang yang tanda petik diawali oleh pacaran dulu, padahal ketika pacaran kan mereka ketika pacaran coba bayangkan apakah selama pacaran itu datang apel itu apa mingkem diem gitu kan ngomongnya gitu kalau bahasa ngomongnya kan berjam-jam bahkan nggak mau pulang. Nah kenapa proses itu tidak ditransformasikan, tidak ditransfer ketika saat menikah? Karena ternyata penyebab nomor satu dari apa perceraian itu adalah tidak harmonis. Nah ketika dilacak lagi di daftar penyebab nomor satu tidak harmonis, komunikasi tidak efektif. Baik. Jadi ada tadi Pak Iwan mengatakan kalau pas pacaran bisa ngomong banyak, tiba-tiba ketika menikah tinggal serumah apa ya langsung jeglek gitu komunikasi. Jadi pasti ada hal yang missing gitu di sini tuh apa yang biasanya kalau itu terjadi akhirnya pacarannya narasinya baik-baik aja. Makanya kenapa nih Pak tiba-tiba silent treatment lah atau muka cemberut untuk ini apa yang harus ini yang angkar ini yang harus di notes gitu Pak Iwan agar komunikasi mungkin subjek predikat objeknya ini tetap berjalan ketika masuk dalam fase pernikahan gitu. Iya tadi sebenarnya sudah dijawabnya. Apa tidak otentik kan komunikasinya? Maksudnya apa? Ya gimana caranya saya dipersepsikan, dikesankan baik demi untuk apa hubungan berlanjut. Jadi jati diri yang sebenarnya tidak muncul. Maka misalkan Ibu Dekan Fakultas Psikologi, Ibu Qurratul Uyun itu apa katakanlah menghipotesiskan, memprediksikan begini. Kalau kamu ingin tahu bagaimana kelak kamu sama pasanganmu itu berinteraksi, berkomunikasi, lihat cara dia berkomunikasi, berinteraksi dengan ayah ibunya, cara dia berkomunikasi dengan saudara kandungnya. Itu prediktor yang sangat apa
valid, sangat signifikan untuk memprediksikan itu. Ketika dia kasar sama ibunya, ya kurang lebih dia akan kasar sama kamu, sama anakmu, sama mertua, sama ayah ibumu, sama saudaramu dan lain sebagainya. Jadi apa? Jadi sebenarnya apa? Tanpa tanda petik, maaf, misalkan tanpa mulai proses pacaran, seseorang itu bisa mengenal dengan efektif seseorang, ya apa? Dilihat dari apa? Dari kebiasaannya, dari dia menghabiskan waktu luangnya untuk apa, kurang lebih akan seperti itu ininya apa, indikatornya, petunjuknya. Ya kalau dia sukanya nongkrong di mana, meskipun mungkin demi menjaga image, maka dia akan merubah itu. Tapi setelah aslinya, kan dulu saya memang begini biasanya. Seperti itu ya. Jadi salah satu indikator yang saya coba untuk memilih pasangan itu perlakuannya gitu ya, orang-orang. Jadi kita perlu bertanya juga ya kalau kita mau menemukan pasangan, bagaimana memperlakukan ke teman-temannya, nanyain bisa gitu. Iya, itu memang hal penting ya. Nah itu kan ketika hal seperti itu pasti ketika membangun sebuah pernikahan harus diperbarui dulu terus kebiasaan kecil agar komunikasi dan cintanya terus bertumbuh. Mungkin Pak Erwan mungkin bisa dipaparkan juga gitu tips atau mungkin trik kebiasaan kecil apa yang bisa dibangun untuk sahabat Unisha ini yang ingin atau mungkin sudah membangun pernikahan agar komunikasinya itu tidak mandek karena merasa tidak puas dengan pasangan kita masing-masing gitu. Seperti apa gitu? Iya, jadi apa? Lagi-lagi maaf, saya mungkin dari tadi ngomongnya agama terus, tapi memang itu faktanya. Jadi agama itu menjadi faktor apa? Determinan, jadi faktor yang sangat menentukan apakah konsistensi sebuah perilaku, sebuah cara komunikasi itu bisa diharapkan. Misalkan tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Kenapa? Dia sangat takut sekali dinilai oleh Allah. Bahwa cara dia bicara tidak, misalkan ketika sama orang tua qaulan karima, bahkan sekali bermaaf misalkan. Ini kalau ini contoh ini aja, contoh konkret saya termasuk tanda petik misalkan dulu tidak suka sama pemerintahan, suka mengkritik macam-macam. Saya terpukul ketika saya diajak sama Pak Dr. Subhan Afifi, itu Profesor Subhan Afifi di komunikasi itu. Ayo Pak Erwan, kita belajar tentang bagaimana komunikasi verbal dalam Islam. Maka munculkan qaulan karimah, qaulan ma'rufah, qaulan layyinan macam. Nah sekali berfiraun yang sampai katakanlah keparahannya kan sudah tinggi sekali mengaku sebagai Tuhan, itu kita nggak boleh mempermalukan di depan umum. Jadi harus lain, harus private, kemudian kan kayak gitu. Jadi memang itu ya. Misalkan di contoh yang lain ketika Anda mau melamar calon pasangan Anda, sementara pasangan Anda itu baru dapat duka karena ini, maka apakah kita harus asertif? Nah di situ kita harus mempertimbangkan apakah tepat apa tidak kayak gitu. Nah maka dengan belajar pola-pola komunikasi seperti apa sih yang sebaiknya menurut Allah Ta'ala dan Rasulnya itu kita inikan. Kenapa? Lagi-lagi ini misalkan agama ini dari riset yang kami lakukan itu apa yang Allah sukai secara empiris terbukti mampu membedakan antara orang yang sangat puas dengan orang yang sangat tidak puas. Jadi bukan sekedar berteori tapi memang itu sangat ya kalau ukurannya ilmiah ya seperti itu. Terbukti misalkan nih di sini contoh misalnya saya mau kasih contoh saling mengganti peran pasangan yang mengatur urusan keluarga ketika pasangan sedang pergi atau berhalangan, sakit misalkan dan seterusnya. Jadi perempuan tugasnya memasak itu tidak ya sebenarnya. Ya, bahkan sebenarnya yang lebih jago masak itu laki-laki atau perempuan. Iya kan sebenarnya. Apalagi sekarang ada perempuan memasak. Ada Sophie, ada apa? Iya, betul. Betul. Artinya itu tadi. Semangatnya adalah bagaimana ihsan tadi, bagaimana semangatnya. Atau ya kalau boleh saya simpulkan sebenarnya semua ketakutan yang kita miliki itu bisa kita simplifikasi dengan cukup saja takut kepada Allah. Nah ketika takut kepada Allah, saya takut sekali berkata kasar, tidak pantas atau bertindak tidak ihsan, kan begitu.
Jadi apa? Semua cabang ketakutan itu menjadi apa? Teratasi dengan sendirinya ketika ini apa? Ya kita menjadikan ketakutan kepada Allah. Takut apa tadi apa? Tidak sempurna dalam melayani pasangan dan lain sebagainya. Jadi menempatkan pasangan itu kedua, yang pertama adalah Allah, yang kedua baru pasangan kita, begitu ya Pak Irwan. Jadi sumbernya adalah ketakutan bahwa Allah mengawasi kita. Dan ini menjadi menit terakhir Pak Irwan, ini mungkin bisa juga diinformasikan atau dipaparkan juga ini agar komunikasi yang dibangun menjadi apa ya, menjadi lancar dalam keluarga. Akhirnya pernikahan itu kembali lagi muaranya adalah surganya Allah. Itu seperti apa Pak Irwan? Nah, apa kita sering apa mengatakan kita harus apa bertawakal kepada Allah. Ya. Coba menurut Mbaknya tawakal itu apa? Berserah kepada Allah. Kepada Allah itu seperti apa? Menggantungkan urusan kita pada Allah. Ikhtiar, masalah hasil itu kembalikan ke Allah. Nah, saya ingin lebih operasional lagi apa coba? Dalam pernikahan misalkan Ya, coba. Kadang kalau misalkan kita mendidik anak gitu ya, kita sudah menerapkan apa yang sudah mungkin parenting Rasulullah ajarkan, kemudian terbaik, kemudian ternyata anak di luar prediksi kita, berarti itu memang tangan Allah yang bekerja. Kita akhirnya berikhtiar untuk belajar lagi untuk memperbarui parenting kita sesuai gitu. Nah, kan di situ sebenarnya ini jadi sudah seperti yang kita pahami ya, tawakal itu seperti itu. Coba dalam level operasional sebenarnya apa? Ketika berserah kepada Allah. Apa maksudnya? Berserah kepada kehendaknya. Nah, karena Allah ingin kita ketika konflik, ketika bertengkar sama pasangan kita itu pinginnya seperti apa? Nah, di situ kita bisa mengukur, oh ternyata saya belum bertawakal karena kita menyerahkan kepada Allah, tapi yang dimaksud Allah itu apa? Ya kehendak kita sudah sesuai belum? Sudah fit belum dengan kehendaknya Allah itu. Jadi apa? Kita belajar untuk apa? Bagaimana caranya supaya komunikasi efektif itu adalah apa? Ya belajar bagaimana sih cara berkomunikasi yang Allah katakanlah inginkan lewat apa yang di Al-Quran, di hadis dan lain sebagainya. Jadi ya mari sama-sama belajar. Saya juga Pak yang di depan ini ngomong ini sedang terus-menerus belajar. Karena saya tidak mau menjadi orang yang rugi kelak. Karena cara bicara saya masih tidak berakhlak misalnya gitu. Jadi intinya semangat belajar. Semangat belajar tiada henti ya. Jadi semangat komunikasi saya menyenangkan, bermanfaat bagi pasangan kita gitu ya. Baik Bapak Irwan, terima kasih sudah hadir di program Parenting Islam. Kita ketemu lagi ya nanti di segmen selanjutnya. Baik, terima kasih untuk sahabat Unisya yang sudah menyimak program Parenting Islami. Tentu ini menjadi program yang semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Anda juga bisa menyimak program Parenting Islami setiap hari Sabtu di jam 10 pagi dan juga melalui kanal YouTube Radio Unisya dan merupakan kerjasama Radio Unisya dan dengan Pusat Kajian Keluarga dan Anak Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Dan akhirnya kami pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parenting Islami bersama Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia.